Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia. Kembali lagi di kanal kesayangan kita, tempat kita belajar bareng seputar dunia pertanian. Gimana kabar padinya? Semoga hijau subur ya. Nah, hari ini kita mau bahas satu topik yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa ke hasil panen. Topik ini sering banget jadi pertanyaan dan bahkan perdebatan di lapangan. Kapan sih waktu terbaik untuk pemupukan kedua pada tanaman padi? Banyak dari kita mungkin masih bingung. Kadang ada yang bilang di umur sekian hari, ada yang bilang pas daunnya begini. Akibatnya, banyak yang salah waktu. Kalau terlalu cepat, wah, pupuknya bisa menguap sia-sia sebelum diserap tanaman, kan sayang duitnya. Tapi kalau telat, lebih gawat lagi. Tanaman padi yang lagi beauty-butannya nutrisi, malah kelaparan. Hasilnya, anakan kurang, batang lemah, dan ujung-ujungnya gabah jadi kurang berisi. Rugi kan? Makanya di video kali ini kita akan kupas tuntas semuanya, mulai dari seri-seri fisik tanaman padi yang sudah siap menerima pupuk, kedua, fase kritis pertumbuhan yang wajib kita perhatikan, sampai kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Tenang, saya juga akan bagikan tips praktis supaya pemupukan kita efektif, hasil panen maksimal, tapi tetap hemat biaya pupuk. Jadi, pastikan tonton video ini sampai habis ya, biar nggak ada lagi istilah salah jadwal pemupukan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan inti. Kapan waktu yang paling tepat? Jawabannya sebenarnya tidak terpatok pada umur tanaman semata. Misalnya, wajib di umur 30 hari. Kenapa? Karena pertumbuhan padi itu dipengaruhi banyak hal. Varietas yang kita tanam, kondisi cuaca, kesuburan tanah, sampai cara tanam kita. Padi yang ditanam dengan sistem jajar legowo bisa jadi lebih cepat berkembang dibanding sistem tegel biasa. Jadi, patokan hari setelah tanam HST itu hanya sebagai panduan awal, bukan aturan baku. Patokan yang paling akurat adalah dengan mengamati langsung kondisi tanaman padi kita di sawah. Ada dua fase kunci yang menjadi penentu waktu pemupukan kedua. Fase pertama adalah saat anakan padi mulai banyak, atau yang sering disebut fase anakan aktif hingga anakan maksimum. Biasanya ini terjadi sekitar 25-40 hari setelah tanam. Coba deh perhatikan rumpun padi Anda. Kalau anakan-anakan baru sudah banyak bermunculan, ukurannya mulai seragam, dan rerumpunnya terlihat rimbun, nah itu tandanya tanaman lagi lapar-laparnya. Di fase ini, tanaman butuh banyak sekali unsur nitrogen untuk memperbanyak anakan produktif dan membuat daun lebih hijau untuk proses fotosintesis. Fase kunci kedua, dan ini yang sering terlewat, adalah fase primordia atau awal pembentukan malai. Ini adalah momen cikal bakal malai atau bunga padi mulai terbentuk di dalam batang. Fase ini sangat singkat dan sangat krusial. Kalau di fase ini tanaman kekurangan nutrisi, terutama nitrogen dan kalium, jumlah butir gabah per malai bisa berkurang drastis. Masalahnya, fase ini tidak terlihat dari luar. Biasanya terjadi sekitar 45 hingga 55 hari setelah tanam atau beberapa saat sebelum masuk fase bunting. Tanda yang bisa kita amati adalah batang padi bagian bawah mulai sedikit membulat dan ruasnya mulai memanjang. Disinilah tendangan nutrisi terakhir sangat diperlukan untuk memastikan malai yang terbentuk nantinya panjang dan berisi penuh. Jadi, kesimpulannya, waktu pemupukan kedua itu ada di rentang antara fase anakan maksimum hingga menjelang fase bunting. Idealnya, kita bisa membagi pemupukan kedua menjadi 2 tahap
jika memungkinkan. Tahap pertama di puncak fase anakan untuk memaksimalkan jumlah anakan produktif dan tahap kedua di awal fase primordia untuk memaksimalkan pembentukan malai. Tapi kalau mau sekali jalan, carilah waktu terbaik di antara dua fase itu. Sekitar 30-40 hari setelah tanam, sambil tetap mengamati kondisi fisik tanaman. Sekarang, mari kita bahas kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi di lapangan terkait pemupukan kedua ini. Kesalahan pertama, seperti yang sudah kita singgung, adalah terlalu patuh pada hitungan hari. Ada petani yang baru 20 hari sudah memupuk kedua karena ikat-ikatan tetangga. Padahal tanamannya belum siap. Akibatnya, pupuk lebih banyak yang hilang dan tidak efektif. Sebaliknya, ada juga yang menunggu sampai 50 hari lebih saat daun sudah mulai menguning. Ini sudah terlambat. Ibaratnya kita kasih makan orang yang sudah pingsan karena kelaparan. Mungkin bisa pulih, tapi tenaganya tidak akan maksimal. Kesalahan kedua adalah tidak memperhatikan kondisi air di sawah. Banyak yang melakukan pemupukan saat sawah dalam kondisi kering atau airnya terlalu dalam. Ini keliru besar. Kondisi terbaik untuk memupuk adalah saat sawah dalam kondisi macak-macak, yaitu airnya hanya setinggi mata kaki atau sekitar 2-3 cm. Karena pada kondisi ini, pupuk terutama urea bisa langsung larut dan meresap ke dalam tanah dekat zona perakaran, sehingga lebih cepat diserap tanaman. Kalau sawah kering, pupuk tidak bisa larut. Kalau air terlalu dalam, pupuk akan larut menyebar ke mana-mana, dan banyak yang hilang terbawa aliran air. Jadi, atur airnya dulu sebelum menebar pupuk. Sebaiknya 2-3 hari sebelum pemupukan, sawah diairi secukupnya. Kesalahan ketiga adalah soal dosis dan jenis pupuk. Seringkali kita hanya fokus pada urea atau unsur nitrogen. Memang benar, di fase ini nitrogen sangat penting. Tapi jangan lupakan unsur lain seperti fosfor panjang dan terutama kalium K. Kalium ini perannya seperti tulang bagi tanaman. Dia yang membuat batang menjadi lebih kokoh, kuat, tidak mudah rebah, dan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Selain itu, kalium juga membantu proses pengisian gabah nantinya. Jadi, jangan pelit kalium saat pemupukan kedua. Kombinasi pupuk NPK seperti Ponska atau Fonska Plus yang ditambah dengan urea adalah pilihan yang sangat bijak. Dosisnya sesuaikan dengan rekomendasi setempat atau kondisi kesuburan tanah Anda. Jangan asal banyak, yang penting tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Dan kesalahan keempat, yang juga sering terjadi, adalah waktu penyebaran pupuk. Hindari memupuk di siang hari yang terik saat matahari sedang panis-panisnya. Penguapan pupuk, khususnya urea, akan sangat tinggi. Pupuk belum sampai ke akar, sudah menguap ke udara. Sayang sekali kan? Waktu terbaik untuk menebar pupuk adalah di pagi hari sebelum jam 9 atau di sore hari setelah jam keempat. Saat itu suhu udara lebih sejuk, penguapan lebih rendah, dan biasanya masih ada embun pagi yang membantu melarutkan butiran pupuk. Nah, setelah tahu kapan waktu yang tepat dan apa saja kesalahan yang harus dihindari, sekarang saya bagikan beberapa tips sederhana agar pemupukan kedua kita hasilnya benar-benar maksimal. Tips: gunakan bagan warna daun atau BWD. Ini adalah alat sederhana berbentuk seperti penggaris plastik dengan beberapa gradasi warna hijau. Caranya gampang, kita tinggal bandingkan warna daun padi kita dengan warna di BWD. Biasanya, kita pilih secara acak 10 rumpun padi di sawah. Lalu, ambil daun teratas yang sudah terbuka penuh,
dan tempelkan BWD di tengga-tengga helai daun. Kalau rata-rata warna daun kita sudah di bawah skala 4, itu tandanya tanaman sudah mulai butuh tambahan nitrogen. BWD ini membantu kita menentukan kebutuhan pupuk secara objektif, bukan lagi berdasarkan kira-kira. Alat ini seringkali tersedia di kios-kios pertanian atau bisa ditanyakan ke penyuluh pertanian setempat. Tips kedua, lakukan penyiangan gulma sebelum memupuk. Ini penting, jangan sampai kita memupuk rumput. Gulma atau rumput liar adalah kompetitor utama tanaman padi dalam berebut nutrisi, air, dan cahaya matahari. Kalau kita memupuk saat sawah masih penuh gulma, yang subur nanti bukan cuma padinya, tapi juga rumputnya. Jadi, pastikan sawah bersih dari gulma minimal 3-5 hari sebelum jadwal pemupukan. Dengan begitu, pupuk yang kita berikan akan 100% terserap oleh tanaman padi kita. Tips ketiga, perhatikan ramalan cuaca. Hindari memupuk jika diperkirakan akan turun hujan sangat lebat dalam 1-2 hari ke depan. Hujan deras bisa menghanyutkan pupuk yang baru saja kita tebar, terutama di lahan yang topografinya miring. Pupuknya akan hilang terbawa aliran air sebelum sempat diserap tanaman. Tunggulah cuaca sedikit lebih bersahabat. Hujan gerimis justru bagus karena bisa membantu melarutkan pupuk, tapi hujan badai adalah musuh pemupukan. Dan tips terakhir, selalu catat semua aktivitas pertanian Anda. Catat tanggal tanam, tanggal pemupukan pertama, tanggal pemupukan kedua, dosis yang digunakan, dan bagaimana respons tanamannya. Catatan ini akan menjadi buku pintar pribadi Anda untuk musim tanam berikutnya. Dengan data, kita bisa melakukan evaluasi. Apakah pemupukan musim ini sudah tepat? Apakah dosisnya perlu ditambah atau dikurangi musim depan? Pertanian yang maju adalah pertanian yang terukur dan tercat. Jadi, Sobat Tani, mari kita rangkum. Waktu terbaik pemupukan kedua adalah saat tanaman berada di antara fase anakan maksimum dan awal pembentukan malai, yang ditandai dengan rumpun yang rimbun dan batang bawah mulai membulat. Jangan hanya berpatokan pada umur, tapi amati langsung kondisi tanaman. Hindari kesalahan umum seperti salah waktu, kondisi air yang tidak tepat, dosis yang keliru, dan memupuk di siang hari. Terakhir, terapkan tips praktis seperti menggunakan BWD, membersihkan gulma, memperhatikan cuaca, dan membuat catatan. Dengan menerapkan cara-cara ini, saya yakin kita bisa melakukan pemupukan yang jauh lebih efektif dan efisien. Pupuk tidak terbuang syal-syal, tanaman tumbuh sehat dan kuat, dan yang paling penting, hasil panen kita bisa meningkat. Ingat, setiap butir pupuk yang kita tebar adalah investasi. Mari kita pastikan investasi itu memberikan hasil yang maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, pengalaman pribadi, atau mungkin tips lain yang belum saya sebutkan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang diskusi untuk kita semua belajar bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda suka dengan video ini. Dan yang paling penting, subscribe kanal ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat seputar pertanian lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani Indonesia. Maju terus pertanian kita.